Nggak ada selingkuh, nggak ada pertengkaran besar, nggak ada yang banting pintu, nggak ada yang blokir Instagram. Kami cuma berubah. Hai, kamu. Setiap momen punya cerita. Dan ini adalah potongan kecil dari kenangan yang penuh cinta. Selamat datang di layar memori. Menyimpan rasa, merayakan cerita. Gimana nih, sahabat memori? Sudah banyak banget surat-surat yang dikirim sama teman-teman sahabat memori. Kapan kalian? Nah, kali ini aku akan membacakan surat yang sudah ada di depan. Kira-kira dari siapa ya? Kita coba buka yuk. Oke, kali ini aku akan membacakan surat cinta dari Raka untuk Naya dan Keisha. Wow, untuk dua perempuan. Gimana ya ceritanya? Dari judulnya sih, percaya diri yang menemukan pelabuhannya. Kita baca yuk. Ternyata setelah kejadian sore itu, hidup gak langsung berjalan seperti yang gue bayangkan. Gue pikir setelah Naya bilang dia cuman menganggap gue temen, semua urusan perasaan di circle kami selesai. Tapi ternyata belum. Karena beberapa bulan kemudian, gue malah pacaran sama Keisha. Iya, Keisha. Perempuan yang dulu gue kira suka sama gue, yang ternyata waktu itu cuman iseng. Ironisnya, setelah gue berhenti GR dan berhenti menganggap semua perhatian itu sebagai kode, kami malah bener-bener deket. Awalnya sih cuma sering ketemu, lalu sering pulang bareng, kemudian mulai ada chat. Udah makan belum? Yang kali ini ternyata memang punya arti. Sampai suatu malam, Keisha bilang, Raka, kayaknya sekarang gue beneran suka deh sama lo. Gue menatap dia. Serius? Iya. Bentar. Ini bukan eksperimen sosial lagi kan? Keisha ketawa. Bego. Dan akhirnya kami pacaran. Naya jadi orang pertama yang tahu dan reaksinya, akhirnya. Wow, ternyata hidup punya selera humor ya. Gue menghabiskan waktu berbulan-bulan menyukai Naya, lalu merasa Keisha juga suka sama gue. Ternyata Naya gak pernah punya perasaan romantis ke gue. Keisha awalnya juga enggak. Tapi setelah semua drama itu selesai, justru gue jadi beneran pacaran sama Keisha. Hubungan kami berjalan hampir 2 tahun. Dan itu hubungan yang menyenangkan. Kami tumbuh bareng, sama-sama baru mulai kerja, sama-sama pernah gak punya uang di akhir bulan, dan sama-sama pernah telepon tengah malam cuma buat ngomel soal kantor. Kami bahkan pernah ngomongin masa depan. Bukan yang terlalu serius sih, tapi pernah ada kalimat-kalimat seperti, nanti kalau kita punya rumah, atau kalau nikah, gue gak mau acaranya gede. Kalimat-kalimat kecil yang bikin lo percaya. Oh, mungkin orang ini akhirnya. Tapi ternyata
gak semua hubungan yang baik harus berakhir di pernikahan. Ada hubungan yang datang untuk menemani satu fase hidup kita. Dan setelah itu, fase itu selesai, kita juga selesai. Gue sama Kezia putus. Gak ada selingkuh, gak ada pertengkaran besar, gak ada yang banting pintu, gak ada yang blokir Instagram, kami cuma berubah. Mimpi kami mulai beda, cara kami melihat masa depan juga gak lagi sama. Dan untuk pertama kalinya, gue ngerti bahwa dua orang bisa masih saling sayang, tapi memilih untuk gak lagi berjalan ke arah yang sama. Beberapa tahun setelah itu, gue dapet undangan pernikahan dari Naya. Gue lihat nama calon suaminya, terus gue ketawa. Bukan karena lucu, tapi karena gue kenal banget sama nama itu. Dimas, sahabat gue sendiri. Temen gue dari zaman kuliah, orang yang dulu tahu gue suka banget sama Naya, orang yang bahkan pernah nemenin gue latihan ngomong, Nay, sebenarnya gue suka sama lo. Dan sekarang dia menikah sama Naya. Gue langsung telepon Dimas. Begitu dia angkat, gue cuma bilang, Bro, sorry bro, gue bisa jelasin, katanya. Gue pun mulai bertanya. Gue cuma punya satu pertanyaan, sejak kapan? Dia diam sebentar. Setelah kalian selesai, kami ketawa dan anehnya gue gak marah. Mungkin kalau itu terjadi beberapa tahun sebelumnya, gue bakal merasa dikhianati sih. Tapi waktu mengubah banyak hal. Termasuk cara kita melihat seseorang yang dulu pernah sangat kita inginkan. Hari pernikahan Naya tiba, gue datang, Kezia juga datang. Kami duduk gak jauh satu sama lain. Sudah lama sejak terakhir kali gue ketemu dia. Lo gimana? Tanya Kezia. Baik. Masih single? Masih. Dia ketawa. Konsisten. Lo? Kezia cuma tersenyum. Beberapa tahun kemudian, undangan berikutnya datang. Kali ini dari Kezia. Gua buka, nama Kezia ada di sana, tapi nama laki-laki di sebelahnya gua gak kenal. Bukan teman kuliah, bukan teman kantor, bukan siapa-siapa dari circle kita. Gua bahkan belum pernah dengar namanya. Untuk beberapa detik, gue cuma menatap undangan itu, bukan sedih, bukan juga cemburu, lebih ke aneh. Seseorang yang pernah jadi bagian besar dari hidup gue, sekarang membangun hidup dengan seseorang yang sama sekali gak ada di cerita gue. Gue datang ke pernikahannya, Kezia kelihatan bahagia, dan saat kami sempat ngobrol sebentar, dia bilang, lucu ya hidup kita, banget. Sekarang lo nikah sama orang yang gue bahkan gak kenal. Kezia ketawa. Makanya jangan kebanyakan bikin teori. Ya, gue ikutan ketawa dong. Ternyata dia masih Kezia yang sama. Sebelum pergi gue bilang, bahagia ya Ke?
Dia tersenyum dan bilang, lo juga ya Rak. Dan akhirnya gue juga menemukan seseorang. Bukan Naya, bukan juga Keisha. Bahkan bukan siapa-siapa dari circle kita. Namanya Alia. Gue kenal dia secara gak sengaja setelah pindah kantor. Dia gak tahu cerita gue sama Naya. Gak tahu gue pernah pacaran sama Keisha. Dan waktu pertama kali ketemu Dimas, dia bahkan gak tahu kalau Dimas adalah suaminya perempuan yang dulu gue suka. Sampai akhirnya suatu malam gue cerita semuanya. Alia diam cukup lama, terus dia bilang, jadi dulu lo suka sama Naya? Iya. Terus pacaran sama Keisha? Iya. Naya akhirnya nikah sama sahabat lo? Iya. Keisha nikah sama orang lain? Iya. Dan sekarang lo sama gue? Alia menatap gue beberapa detik, terus bilang, ribet banget circle lo. Gue ketawa. Iya ya. Beberapa tahun kemudian, gue nikah sama Alia. Di pernikahan gue, Naya datang bersama Dimas, Keisha juga datang bersama suaminya. Dan ada satu momen ketika gue melihat mereka dari kejauhan. Naya sedang ngobrol sama Keisha. Dimas berdiri di samping mereka, suami Keisha ikut tertawa. Dan di sebelah gue ada Alia. Perempuan yang bahkan gak ada di cerita ketika semua kekacauan ini dimulai. Tiba-tiba gue kepikiran sesuatu. Dulu, gue merasa hidup gue sedang berada di tengah cinta segitiga. Gue pikir gue harus memilih antara Naya atau Keisha. Gue pikir salah satu dari mereka pasti akan jadi akhir cerita gue. Tapi ternyata salah. Naya menemukan akhirnya bersama sahabat gue. Keisha pernah jadi bagian dari perjalanan gue, lalu menemukan akhirnya bersama orang lain. Dan gue menemukan akhir cerita gue bersama seseorang yang saat itu bahkan belum gue kenal. Mungkin memang begitu cara hidup bekerja. Kita sering mengira orang yang sedang ada di depan kita pasti adalah orang yang akan ada di akhir cerita. Padahal belum tentu. Ada orang yang datang untuk kita cintai, ada yang datang untuk mengajari kita kehilangan, ada yang sempat berjalan bersama kita dalam waktu yang cukup lama, tapi akhirnya berbelok ke jalan yang lain. Dan ada juga seseorang yang datang belakangan ketika kita sudah berhenti sibuk menebak-nebak siapa jodoh kita. Sekarang kalau kami berlima, gua, Alia, Naya, Dimas, Keisha, kebetulan ketemu, cerita lama itu masih banget sering dibahas. Dan Keisha yang selalu jadi orang yang paling semangat menceritakannya. Tentang Raka, umur 23 tahun, fresh graduate, belum punya pekerjaan, belum punya uang, tapi sudah pede merasa diperebutkan dua perempuan. Biasanya semuanya ketawa sih, termasuk gue. Karena setelah bertahun-tahun, akhirnya gue sadar. Ternyata cerita itu memang cinta segitiga. Cuma, gue salah gambar segitiganya.
Itulah tadi surat cinta segitiga dari Raka untuk Naya dan Kezia. Ya syukurlah berakhir happy ending ya sepertinya ya teman-teman. Nah, untuk sahabat memori yang ingin berbagi ceritanya, kalian bisa mengirimkan melalui email kami di layarmemori@gmail.com. Karena cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang bersemayam dalam diri. Sampai jumpa di kenangan yang lain di layar memori.